Wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afida qalilan, tapi dicapana ayat maka Allah Subhanahu wa taala wa qalilan ma tashkurun. Cedek lade bawa kasih ataku syukur. Sedikit sekali di antara kalian itu yang bersyukur. Padahal tadinya kita tidak ada, Allah adakan. Ketika Allah adakan, sempurnakan ciptaannya, Allah tiupkan ruhnya, Allah berikan telinga ini mendengar, Allah berikan mata ini memandang, Allah berikan hati ini merasa. Akal juga mulai bekerja dan berpikir. Tapi sedikit sekali kita yang bersyukur. Jemaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur hari ini kita masih bisa menambah beban, menambah amal, menambah bekal. Karena mungkin almarhumah yang tidak ada jaminan sempurna, ada kesalahan dan kekurangannya, tetap nonre atas salangan dan kekurangan. Tapi ini matut ketika rapi-rapita memuarih sokku itu lebih kogo sokku ya apa cacingan Allah Subhanahu wa taala untuk ini buat tutak rilana bubuana indota sokku mana tumpang ke kota sokku pakai suryata kuncinya yang mana sta sokku magallo sempajata. Karena sabar tadi yang pertama, perintah Allah adalah dibarengi dengan sholat. Jaga sholat. Pesan tazkiratul maut. Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ricapak wattunnah. Di akhir-akhir Nabi itu ingin dicabut oleh malaikat Israel nafasnya. Mulai dari ujung kaki hingga ke perut, ke dada, mau ke tenggorokan. Kalimat yang diucapkan Nabi itu. Apa kalimat yang diucapkan oleh Nabi sama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Pesan tazkiratul maut yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Apa Pak Bu? Ya? Apa? La ilaha illallah. Kurang sempurna mungkin, ya. Pesan Nabi di akhir hayatnya itu jaga sholat. Jaga sholat, pelihara sholat, dan pelihara orang-orang lemah di antara kalian, kata Nabi. Setelah itu jaga perempuan, An-Nisa, An-Nisa, An-Nisa. Baru ummati, 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 ummakna. Itu pesan terakhir Nabi. Tapi pesan tazkiratul mautnya untuk kita yang hidup dan hadir malam hari ini adalah Nabi berpesan di akhir hayatnya jaga sholat. Seperti ini sampai jatah. Dia suruh kita sampaja Pak Bu. Sebab bisa pas sampaja mana ki? Karena bukan ibu ini oleh jemaah taklim, majelis taklim semua. Isa masih di mana? Dia suruh kita sampaja. Tapi pesan Islam, pesan syariat, pesan sunnah adalah jaga sholat, pelihara sholat. Beda Ustaz, beda. Beda Pak. Beda. Top pelihara ini, top pigo ini. Itu. Top ini, top jama-jama ini. Beda itu. Karena Al-Quran memerintahkan itu aqimis sholat. Betulnya ketongan sempajangnya dirikan sholat, bahkan menjamin perbuatan keji dan mungkar itu dirikan sholat. Aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat. Tidak ada dalam sebuah riwayat manapun silap tak ada nabi tak hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, bahkan hadis maudhu sekalipun juga hadis palsu sekali mengatakan laksanakan sholat atau kalimatnya i'malis sholat. Tidak ada. Al-Quran satu ayat pun di dalamnya itu tidak ada mengatakan i'malis sholat. Semuanya kalimatnya aqimis sholat, dirikan sholat, tegakkan sholat. Apa bedanya Ustaz? Hikmahnya akan kita bahas di kesempatan berikutnya karena melampir tutup. Sekarang sudah hampir 1 jam. Jadi kita ambil saja luar-luarnya. Perbedaan tegakkan sholat, laksanakan sholat berbeda. Orang yang sudah melaksanakan sholat gugur kewajibannya, selesai tanggung jawab dan hutangnya. Tapi sholat itu belum mampu menolongnya nanti. Ya, sholatnya belum mampu menolongnya. Bahkan dalam sebuah riwayat, sholat inilah menyelamatkan puasa ta, sempatnya tak selama iseketa, sempatnya tak selama haji umroh ta, sempatnya tak amankan yang menengah sedekah ta, impak ta, sumbangat ta, sempatnya tak mamangkan mana ngir. Nah, sebab mana? Wa'lamu khaira a'malikus salah. Pak kuncinya yang menengah decengnya, jadi bawah itu sempajang. Kunci dari segala kebaikan itu hanyalah sholat. Artinya sholat benar, sholat diterima, sholat bagus, diterima mana nih? Maka si mana nih roh? Amal-amal letak, ibadah-ibadah letak. Karena dia juga yang akan pertama ditanya nanti, dia yang pertama akan dihisap nanti. Lolo soi, mati mikrofonnya. Cek ya, tuh mikrofon aja kembali mati. Apalagi kita yang hidup.
Ada jadi kerupuk mati. Masa sempat Ustaz jadi innalillahi wa inna. Saya bikin repot semua. Nauzubillah subhanahu. Tapi enggak apa-apa. Yang namanya orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dia tidak akan benci dengan kematiannya. Dia akan selalu merindui kematiannya Pak Bu. Dia akan mencintai kematiannya. Itulah hakikat orang yang beriman, yang betul-betul kembali kepada rahmatnya. Tolisun Pak masih apa Allah Subhanahu Wa Taala itu hakikatnya dia nak kena minta mati. Dia nak kena ceceh mati ngani. Na puji lade bahkan nak dunia mati ngani. Ya, karena Al-Quran juga menerangkan, mengajarkan seperti itu. Nabi juga menganjurkan seperti itu. Ya. Kenapa? Karena kematian adalah hakikatnya liqa Allah, untuk ketemu Allah. Maka nangka istilah maka dilisun pamasena. Iga pun pamase fang Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti lisukin pamasena Allah Taala, lisukin fang Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti sih untuk kita. Lisukin di bone. Iga pun bola di bone. Datamaki bola na tentu suruh pun bola. Gitu kan? Mendak di Makassar. Iga pun bola di Makassar. Lisukin di Makassar, suruh pun bola. Kita kembali kepada Allah berarti kita ketemu kepada Allah, memandang wajhullah, itulah liqa Allah. Jadi Ustaz tidak takut mati? Tidak, insya Allah. Justru para dai, para ulama merindukan kematian-kematian seperti ini. Bahkan kematian para sahabat-sahabat, para aulia kita yang terdahulu, mati di atas mimbar, mati ketika dia menyampaikan hukum hakam Allah, adalah kematian yang dirindukan. Amin. Tapi jangan diminta sekarang Pak Bu. Pak Long mata saya di timur, masih ada jadwalku. Apapun itu, ketika walikulli ummatin ajala, itu Al-Quran memberikan peringatan. Walikulli ummatin ajal. Tungka ini mai. Setiap hamba, setiap umat ini mempunyai batas waktu. Walikulli ummatin ajal. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a. Ketika ajal itu sampai, ketika waktu itu tiba, tidak ada kuasa kita untuk mempercepatnya. Walau sesaat. Wala yastaqdimun. Tidak ada juga kuasa kita untuk menundanya walau sesaat. Degaga pakai letak teman-teman lebih. Degaga kuasa ata untuk padiole namo sekedar mata. Degaga kuasa ata untuk pegang diri namo sekedar mata. Makanya syarat mati itu enggak mesti sakit. Syarat mati itu enggak mesti tua. Syarat mati itu enggak mesti harus ozolopah. Pesan tazkiratul maut adalah mati akan tiba kapan saja dan tak ada kuasa kita walaupun sesaat untuk menunda, begitu juga mempercepatnya. Makanya kau engkau seret-seret tak saji selet tak mati mendadak Pak Bu. Ajak nanti magari-gari, ajak nanti si makara-kara cerita. Oh mati ya harus ditumpu. Cuma saya dia nendre di Makassar dia si tumpu dia mati. Itu tidak boleh. Kalimat seperti itu tidak boleh lagi kita ucapkan. Iya. Berarti magare-gare ki makara-karani naletoi kecelakaannya rodo naruntung iwattunna narapi kontrakna sahabat mira kecelakaannya deh bahkan angkapan kita tak makeda narik kodel mati kecelakaan namun dia nasale bolana mono mama tinro nagappe bawang colo begitu mati tapi ero colo ede libagoni mati tentu opolo-polo malah. Artinya apa? Dimanapun kita bisa menemukan yang namanya kematian. Mager mikrofonnya madodo nih atau kode melampaikan ceramah kode di oh iya listen kepala dari Ustaz kalau dia manis jamaah. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kembali ke sholat. Kenapa harus sholat? Karena itulah sholat yang akan menjadi penentu ketika nanti di alam kubur. Nah, kita sedikit bergeser ya. Kita masuk di fase kedua. Tadi menceritakan kematian, kita masih ada di alam dunia. Tapi kematian yang kedua, pastinya kita sudah berada di alam barzah atau di alam kubur. Ini pesan terakhir dari tausiah kita malam hari ini. Apa pesannya Ustaz? Pesan alam kubur itu, dia selalu memanggil-manggil siapapun kita. Ya. Aku adalah tempat yang sempit. Aku adalah tempat yang gelap. Aku adalah tempat yang sepi. Aku adalah tempat yang mencekam, menakutkan. Itu. Jadi terangilah aku, ramaikanlah aku, lapangkanlah aku, gitu. Dengan segala amal-amal ibadah kebaikan kita. Makanya dalam jamaah takziah dalam sebuah riwayat, ya, disebutkan di situ bahwasanya setiap orang nanti di alam kubur itu akan didatangi. Pernah dengar riwayat itu? Akan didatangi siapa? Koperasi? Bukan. Kolektor, dia kok dia asal masih nggak kolektor, dia nak kubur. Yang datang itu Pak Bu ada dua, ya. Sebagaimana tadi ujian kebaikan itu juga dua, ujian kenikmatan kesusahan itu dua.
Maka di alam kubur yang datang juga hanya ada dua kemungkinan. Yang datang itu orang yang baik, pemakanja, magareta, nama cantik, itu kan. Apalagi berpakaian yang bagus, indah-indah, itu kan. Aromanya harum, wangi semerbak. Siapa itu? Ana amalukas salih. Itulah amal kebaikan kita ketika di dunia. Bayangkan Bu, yang datang itu laki-laki yang begitu tampan, setampan-tampannya suami tadi di dunia. Deh baca-baca tampannya itu yang ada di alam kubur nanti. Meroki, mati di kali pokok. Tentu tuh baca, penasaran kita. Saya penasaran Pak Bu, demi Allah. Saya waktu mandor saya tanya sama kiai saya, Kiai, bagaimana itu orang yang disebutkan dalam riwayat itu yang mendatangi, kalau laki-laki dia perempuan, kalau perempuan dia laki-laki, yang katanya itu amal kebaikan kita, Kiai, bener nah? Bagaimana cantiknya, Kiai? Ingin sekali. Kau memandangnya itu, ingin kau tidur sebagaimana tidurnya pengantin baru. Iya. Lamanya itu yaumil kiamat ditunggu hanya sebentar, sebagaimana sebentarnya tidurnya pengantin baru. Makanya dalam sebuah riwayat dijelaskan, naumatul arus. Maka tidurlah engkau sebagaimana tidurnya pengantin baru. Pikowe tindak-tindak pengantin bertimpa di Pak Bu. Iya, yang kita berpengalaman sudah tahu semua toh. Tidurnya pengantin baru tuh, ya, belum cinampe cinampe mau ini menu cinampe materi ini mesti ji. Dia rasakan malam itu sebentar sekali. Kenapa? Karena diliputi dengan kenikmatan. Padahal itu dunia ji. Bagaimana kenikmatan akhirat? Akhirat pertama kita adalah alam barzah. Itu. Di sana yang datang itu adalah laki-laki atau perempuan yang diwujudkan Allah begitu cantik dan tampan, begitu gagah mempesona, berpakaian indah-indah. Kita memandangnya, masya Allah, senangnya. Di dunia saja, kau kan kita makanja, kau kan kita magelok, bayi nak dipujin nah. Itu kan? Begitu juga di alam barzah. Harum aromanya, wanginya luar biasa. Tapi sebaliknya, atutuki. Karena ada balikannya, yang baik menjadi jahat, yang jelek menjadi bagus, menjadi jelek. Ada amalikas salih, ada amal yang jahat. Nah, amal yang jahat seperti apa? Terbayangkan ini kebalikannya. Yang datang itu orang yang jelek, hitam tinggi besar, malah ini melotong, magariti gemek nah. Itu kan, awukan lagi, cobok kiri, cobok kanan ulunna. Itu kan, maboni kalepakna, maka panilalena, majani tapana, masetani dita. Terbayangkan ini semua era, serap. Itu yang akan datang menemani kita. Itu aja ketika hari ini duduk di hadapan kita, berdiri di depan kita, ang kita toyolota ururungi, kode itu setan-setan lagi. Tahu. Apalagi kalau di alam barzah yang tadi memanggil sempit ini tempat, akulah rumah yang gelap, akulah rumah yang sepi. Ditemani lagi orang yang seperti itu seramnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi dapat diceni sampajatta. Karena sampajatta matu tetap pamulang. Dia akan ada di barisan pertama, di sebelah kepala kita, akan menangkis, akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan malaikat azab, malaikat mungkar nakir. Dia akan mengamankan semua lipan, ular, semua binatang-binatang yang akan menggerogoti tubuh ini. Allah akan jaga karena ada penjaga. Yaitu itu sempajat tak juali ulukta, puasa tak juali kanan, seke tak juali kiri, dan seterusnya amal ibadah kita. Itu yang akan menjadi penjaga dan peneman kita. Jadi apa yang menjadi penjaga dan peneman almarhumah? Itu apa? Kiriman. Ketika almarhumah atau almarhum berangkat, cede bagasi bokong-bokong nah. Siapa yang akan menambah bokong-bokong nah? Itu anak-anaknya, ahli warisnya. Makanya pesan terakhir tazkiratul maut adalah doa anak. Doa anak, Allahumma ghfirli warham, Allahumma ghfirli zunubi wa liwalidayya. Itu doa. Bersedekah dia niat kata tempat palanah. Itu kan? Dia bersedekah makan minum dipanggil orang. Itu kan niat sedekah, dia kata tempat pelana. Insya Allah sampai ke sana. Itu secara umum. Tapi sebagai kado istimewa saya berikan pesan yang akan memberi kesan pada akhir daripada tausiah ini adalah yang spesifik, yang spesial. Ada amalan yang orang tua kita paling ditunggu-tunggu. Bukan hanya doa tak jemaah, bukan hanya kiriman Fatihah tak, bukan hanya sedekah yang kita niatkan juga tetap kalau ditolong tak, bukan. Itu umum sih. Biasa, ada yang spesifik, ada yang lebih khusus. Mungkin saya sampaikan ini. Mungkin dia mau petesau. Insya Allah kita amalkan ini Pak Bu ya.
amalan depan diterjolota. Kenapa? Karena hari ini kita sebagai anak amalkan ini untuk orang tua tak. Besok lusa ini tosi mati anak tak tosi memalakkan diri. Itu barakat nampak disengenang regolta. Makanya di dalam sebuah riwayat dijelaskan, Nabi pernah berkata, ya. Nabi pernah berkata dalam sebuah riwayat, engka lapong ngata merasa ini kubur bertona disalai, Pak Bu. Disalai, dia disiksa di alam kubur itu. Mata Pak Muki kau disiksa di alam kubur? Mata Pak Muki? Ah, kau mata Pak Muki, kau dipakai dulu, bercari kelingannya. Ya. Karena ini amalan yang paling ditunggu orang tua kita yang ada di alam barzah. Ya. Apa itu? Istighfar. Istighfar. Kalimatnya seperti apa Ustaz? Dalam sebuah riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sabdanya, ya. Kalimatnya istighfar waladikala kami ba'dik. Innal afda la turfa'ul darajah. Ya, seperti itu kalimat awalnya. Setiap hamba itu akan diangkat oleh Allah derajatnya. Innal afda la turfa'ul darajah. Setiap hamba yang mana? Yang sudah meninggal, yang dimaksud ya. Setiap mayit yang ada dalam kubur akan diangkat Allah derajatnya. Kapan? Ketika istighfar waladikala kami ba'dik. Ketika ada seorang anak yang ditinggalkan almarhum atau almarhumah ini beristighfar untuk kedua orang tuanya. Beristighfar seperti apa Ustaz? Bila tobat. Seperti biasa. Kalau istighfar seperti biasa Pak Bu. Tobat untuk diri sendiri bagaimana? Astaghfirullah. Wah, itu istighfar yang lain lagi. Istighfar yang astaghfirullahalazim. 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 Itu istighfar biasa. Untuk diri kita sendiri, untuk alih tang bawah ni. Puang, bila tobat kak, boleh atas salahku, boleh dosa-dosaku tak dampu angkat puang. Itu astaghfirullahalazim. Tapi untuk orang tua apa? Disambung kalimatnya. Li wali walidayya. Astaghfirullahalazim. Li wali walidayya. Astaghfirullahalazim. Li wali walidayya. Astaghfirullahalazim. Li wali walidayya. Astaghfirullahalazim. Li wali walidayya. Disambung ujungnya. Wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunkan aku, ampunkan juga dosa kedua orang tuaku. Maafkan aku, maafkan juga dosa kedua orang tuaku ya Allah. Doa orang tua laki-laki maupun perempuan, mukmin laki-laki maupun perempuan. Al-ahya, disambung lagi ya. Minhum wal amwat. Orang tua yang mana? Yang masih hidup ataupun yang telah meninggal. Nah, karena mana Pak Donat istighfar tadi ya. Yang telah meninggal sudah jelas nih, dia menunggu istighfar kita.